Jadi pertama untuk persiapan skripsi secara utuh ya, pertama kalian harus lihat ininya, cover. Ini kelihatannya meremeh tapi kadang-kadang juga membuat Anda harus kembali revisi. Ini sekarang namanya bukan lagi proposal tapi skripsi ya. Oke, itu skripsi. Ini sorry ini saya ambil asal. Terus sekarang logonya udah ganti juga ya. Jadi carilah logo yang UHW ya. Ini semua harus benar. Judul harus benar. Ya. Terus ini masih keliru ya. Jadi ini contoh yang keliru nih ya. Nah, kata pengantar juga tidak boleh ada proposal. Ini umumnya itu mahasiswa itu. Terus ini daftar isi harus sesuai dengan aturan. Spasi, terus levelnya level 1, 2 aja, nggak perlu sampai level 3. Margin jangan lupa kiri kanan itu juga tetap dinilai. Ya, terus, nah kayak gini nih keliru nih. Apa ini kelirunya? Kalau skripsi sampai bab 5. Ya, ini kan masih bab 3. Nah, ini keliru. Nah, jadi pastikan bahwa harus sampai bab 5 ya. Oke. Bab 1, nah ini kelihatan belum sesuai buku pedoman seperti ini ya. Oh, masih banyak. Tapi ini oke, kita merem aja sementara. Tapi yang utamanya adalah di ini nanti. Jadi begini, pastikan bahwa rumusan masalah ada berapa 1, 2, 3. Nanti tujuan juga ada 3, hipotesis juga 3, tatanan urutan analisis juga 3, sampai ke kesimpulan juga 3. Itu penting ya. Gampangannya supaya melihat melihat konsistensi eh, mulai dari permasalahan sampai jawaban gitu ya. Jadi harus dilihat lagi masalahnya kayak gini, apa sudah terjawab, dianalisis. Nah itu kalian harus bolak-balik, jangan menganggap bahwa bab 1 sudah nggak dilihat lagi. Harus tetap dilihat. Terus ya, nah sistematika, nah namanya skripsi, biasanya di sini masih ada proposalnya. Jadi nanti kamu harus find yang namanya proposal dihilangi semua. Ya, babnya sampai bab 5. Itu nanti ya, ojo sampai begitu kurang, tak balik no langsung. Aku nggak mau lihat bab berikutnya. Ya, oke, saya langsung lompat bab 4 supaya tapi bab 3 itu nanti tetap kita akan lihat sinkronisasi antara metodologi dengan apa yang Anda lakukan di bab 4. Tapi utamanya kan di bab 4. Materinya sudah cukup. Bab 4 ya, gambaran subjek dan analisisnya. Pertama, Anda bikin subjeknya, yaitu biasa apa yang Anda jadikan responden dimasukkan di sini ya, semua gambaran respondennya. Nah, ini juga perlu ya. Ini perlu. Jadi tabel karakteristik responden, berapa jumlah data yang masuk ya, karena kan Anda tidak pakai kuesioner hard copy, jadi respon aja berapa jumlah yang masuk. Tapi kan belum tentu semua memenuhi syarat. Jadi nanti ketika mengolah data besar itu Anda harus sortir dulu. Apakah kuesioner yang masuk itu sesuai dengan kriteria. Jadi harus lihat lagi bab 3. Misalkan sopo jenenge Karin minta orang Surabaya tok misalkan, tapi ternyata kemasukan orang Sidoarjo. Nah, itu berarti dikeluarkan gitu ya. Jadi berapa jumlah yang masuk, terus berapa yang tidak memenuhi syarat, sampai berapa yang diolah. Gitu ya. Kemudian, nah ini seperti biasa ini adalah gambaran subjek, ya, gambaran responden. Deskripsi yang Anda tanyakan di situ kan jenis kelamin dan sebagainya itu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya nggak begitu bagus. Apa namanya, ini kan memusat di banyak perempuan. Nah, ini kadang-kadang kan tidak, akhirnya tidak apa sebenarnya itu
tidak menyebar gitu ya. Tapi ya namanya kuesioner yang unpredictable juga ya. Nah, ketika memberi narasi, jadi setelah diberi gambaran ini, beri narasi. Dengan demikian maka berapa cewek dan berapa cowok. Wes gitu aja. Ya. Kemudian jenis kelamin minimalnya itu ya, berapa persen, nah ini boleh dikasih sampel mayoritas perempuan, apa ya. Terus dasar usia apa yang ada di kuesioner Anda sih ini tergantung ya. Ini semua boleh begini. Terus semua. Nah, deskriptif itu, nah ini Anda sudah punya ini enggak? Karakteristik setiap hasil dari jawaban responden. Jadi setuju, tidak setuju, selalu, tidak selalu, dan sebagainya itu harus dibuat karakteristik. Jadi apa namanya, awizar, ada niat berperilaku. Nah, nanti 1, 2, 3 itu bukan setuju, tidak setuju, tapi ada karakteristiknya termasuk brut atau baik dan sebagainya. Gitu ya. Pengelolaan bisa pakai ini, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengisi nih. Nah, nih, jadi pernyataan-pernyataan dan responden itu harus dibuat ini, dihitung rata-ratanya, standar deviasi, dan kemudian penilaiannya apa, baik atau tidak baik dan sebagainya. Ya, jadi Anda bikin tengkorongan-tengkorongan seperti ini. Nah, jadi tanggapannya, itemnya apa, pernyataannya apa, rata-rata, standar deviasi, dan penilaiannya. Ya. Terus dikasih narasi, apa maknanya gitu ya. Kalau yang literasi itu biasanya pertanyaan apa, terus berapa persen yang benar dari semua responden, berapa persen yang salah gitu ya. Gitu. Terus, nah kalau Anda pakai PLS, ya kan, maka uji validitas dan reliabilitas kan ada di bawah sini. Nah ini ya kan. Nah dibikin tabel seperti ini nih. Jadi setiap variabel ya, kemarin yang Anda lihat itu variabel, loadingnya ya kan, loading faktornya dilihat. Loh, ini ada yang valid, tidak valid. Ini disampaikan baik pada sampel kecil maupun pada sampel besar. Jadi ketika sampel kecil dibikin tabel, konsep reliable, konsep alpha dan sebagainya. Ini sampel kecil ya, nanti sampel besar juga. Kalau sampel kecil ada yang tidak valid disampaikan, oh ada yang tidak valid diapakan, itu disampaikan di sini. Kemudian sampel besar juga dilakukan. Ya diharapkan semua valid ketika sampel besar. Kalau ada yang tidak valid dihapus, gitu ya. Nah baru kemudian hasilnya ini kemudian dinarasikan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan pengujiannya, gitu ya, pembahasan juga. Oke. Sementara itu mungkin Anda masih belum berpikiran sampai sejauh itu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti akan lebih detail lagi saya bicara mengenai pembahasan. Terus itu aja sementara. Ada pertanyaan kah?